Kak, gimana komentarnya soal Ibu Riko yang membawa bukti baru? Ini ya, babak belur bukan berarti dia selalu korban. Gue kasih contoh. Aku nggak bisa share gambarnya di sini. Yang jelas kalian bisa cek di highlight IG aku. Ini drag race liar. Itu ada gambar aku luka-luka, tapi aku tetap jadi tersangka. Waktu itu gue berantem sama orang ya, sampai gue keseret mobil segala macem. Gue lah yang keseret loh, gue yang keseret ya. Itu kejadiannya di Patal Senayan. Gue berantem sama komunitas anak-anak drag race Senayan, Asia Afrika, dan mereka yang ngegeber-geber di lokasi kita ya, di tempat kita. Tetap gue yang tersangka, gue yang dilaporin. Tapi kasusnya dihentikan karena kita memutuskan untuk damai, karena dari pihak aku luka-luka dan dia hancur dom mobil. Itu kasusnya masuk ke Polsek Kebayoran Lama, kejadiannya tahun 2020. Saran gue ikuti aja prosesnya, atau nanti di persidangan ada yang namanya pembuktian. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Yolo ini mengomentari istri Putra Siregar yang membawa bukti-bukti baru yang sempat ditunjukkan ke media dan mengatakan bahwa sebenarnya Riko Valentino lah yang dikeroyok oleh belasan orang. Namun kok malah Riko Valentino yang ditahan. Yolo Ine kemudian membandingkan dengan kasusnya saat dia bentrok dengan geng motor di Senayan. Waktu itu dia sendiri yang dijadikan tersangka. Yolo Ine menggarisbawahi bahwa tersangka belum tentu tidak bonyok seperti yang pernah dia alami. Dalam video yang dia tunjukkan itu memang dia menunjukkan bahwa kakinya mengalami luka-luka yang cukup parah dan sampai pincang-pincang. Dia bentrok dengan geng motor, dan tetapi dia yang akhirnya dilaporkan dan menjadi tersangka. Meskipun kasus itu akhirnya berakhir damai. Kasus itu memang sempat ramai di media sosial karena melibatkan Yolo ini yang kemudian bentrok dengan orang-orang yang drag race di Plaza Senayan. Kemudian Yolo ini juga memberikan penjelasan soal kronologi dia hampir terseret itu. Kenapa gue gelantungan? Jadi sebenarnya ada satu mobil, temennya mobil ini yang diincar warga. Terus kita berhentiin nih mobil biar tuh mobil balik lagi, karena isinya cewek semua. Gue lah yang ngomong sama cewek-cewek ini. Begitu kepala gue masuk sedikit ke jendela, langsung digas dengan kecepatan 80 km per jam. Sepanjang 200 meter gue diseret. Artinya akhirnya Yolo ini yang terseret karena kepalanya kejepit mobil, guys. Berarti lumayan parah juga, keseret sepanjang 200 meter. Warga udah pada geram sama anak-anak ABG yang sok-sok kebut-kebutan pakai knalpot racing lari ke Patal Senayan untuk menghindari patroli polisi yang bubarin drag race mereka di TVRI Senayan. Pecahan beling kaca mobil karena amukan massa udah berantakan di jalan. Kemudian dilanjutkan, dan karena ternyata orangnya ganteng, naluri keibuan gue muncul. Inisiatif gue untuk kasih ASI eksklusif sama nih anak langsung muncul. Siapa tahu ini anak kurang ASI setelah ASI gue bisa pinter. Lumayan kan gue kasih bantalan biar gak gegar otak, karena anak muda ini dikeroyok oleh massa nampaknya. Serem juga peristiwanya ini sepertinya, guys. Udah gue kasih bukti gue nggak halu. Jadi kalau misalnya dia bilang lu halu, lu ngigo, lu diseret mobil, tuh buktinya lu lupa gue lambe turah, HP gue update terus. Ini bahkan sempat happening, ada yang posting di TikTok tapi udah disuruh hapus ya.
Oh udah tapi ketangkep Tan. Tangkap. Nah nih ya, nih yang masih suka balap liar di Senayan, tolong insaf, mendingan lo mabok Kayak gua. Ada kurang. daripada lo kebut-kebutan. Mendingan lu mabok kayak gua. Gimana gua nggak ngomel? Yang nanya pada Mantap. emosi gue. Emosi. Jadi gini kejadiannya, gue lagi tidur. Karena gue lagi tidur, bokap gue telepon gak keangkat sama gue. Akhirnya dia di WA isinya, kau luka-luka karena jatuh dari motor. Kau itu geng motor, bukan karena diseret atau apapun itu. Dan kau ditangkap polisi. Bisa dicek ke Polsek Kebayoran Lama ya. Yang Kapolseknya ganteng itu, sialan gue lagi periksa seperti sange gue liat dia. Bisa dicek, gue itu diperiksa sebagai saksi korban. Ingat, saksi korban. Tips untuk menjadi cepu yang baik ya. Pastikan informasi yang Anda berikan itu akurat agar duit dari yang minta informasi itu lancar ya. Kalau kayak gini, goblok lo jatuhnya ya. Sumpah asli. Maksudnya apa sih? Ini padahal follower gue dikit ya. Udah gue seleksi juga siapa yang gue approve follow requestnya. Tapi tenang, bakal gue remove lo yang gak gue kenal. Jadi ya ada yang nanya, Kak gimana tuh? Ada yang bawa bukti baru, babak belur. Gue kasih tahu, babak belur bukan berarti lo nggak bisa jadi tersangka ya. Tuh lo lihat tuh kaki gue ya. Gue udah babak belur begini nih ya, tetap jadi tersangka. Waktu itu gue berantem sama anak-anak drag race Senayan. Dan kami akhirnya damai, jadi kasus tidak dilanjutkan. Jadi lo babak belur bukan berarti lo itu korban. Gue aja tersangka boy. Tuh lo lihat tuh kaki gue yang mulus kayak bombok jamu, lihat tuh. Tuh tangan gue tuh lihat tuh. Nah tuh ya, ini gue dilaporinnya di Kebayoran Lama, Polsek Kebayoran Lama ya. Jadi lo walaupun babak belur bukan berarti lo itu pasti korban, enggak. Gue aja tetap bisa jadi tersangka. Aduh macet. Beli helikopter deh besok. Iya besok. Cari ya, besok di showroom Vespa. Kita mau kemana nih Mi? Mau kemana Mi? Pi mau kemana nih Pi? Pi tutup got Pi. Pi, air parer itu semuanya dikuras terus minum Pi. Pi aduk dodol Pi. Orang rame pada jualan. Ini Jakarta. Sialan mulut lu. Pada beli. pada beli takjil tuh. Pi ambilin itu Amer di kulkas Pi. Pi. Hai, kasih dulu kasih. Ya ampun kita nyasar, geng. Ini pengen nyalon deh, sumpah. Puyeng pala gue. Salon dulu. Wah, ini kayak salon nih. Mbak, saya mau itu dong, Mbak. Siapa ya? Mau ini, Mbak. Saya mau ganti pala nih, Mbak. Gimana, Mbak? Ayo dong. Tutup got, Pi. Gue turunin nih. Ya ampun, nggak sengaja lah aku datang ke salonnya dia.